Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Idul Adani Asyifa, nomor absen 11 dari kelas 11 PS1. Di sini saya ingin mempresentasikan khutbah, tablik, dan dakwah. Khutbah berasal dari kata mukhotobah, berarti pembicaraan. Jika berasal dari kata al-qadbu, berarti perkara besar yang diperbincangkan. Khutbah jika dilakukan dengan sholat dikaitkan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, khutbah yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Yaitu khutbah sholat Jumat. Kedua, khutbah yang dilakukan sesudah sholat, yaitu khutbah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, yaitu khutbah nikah. Syarat halif khutbah, yaitu di antaranya Islam yang sudah balik dan berakal sehat, suci dari hadis, baik badan maupun pakaian, serta auratnya tertutup, memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela di mata masyarakat, serta suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jemaah dan bertampilan rapi dan sopan. Syarat-syarat khutbah, yaitu khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Khutbah kedua, khutbah yang dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak mampu boleh dilakukan dengan duduk. Ketiga, duduk sebentar di antara dua khutbah. Setelahnya, suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jemaah. Tertib yakni dimulai berkhutbah pertama dilanjutkan khutbah kedua. Rukun khutbah diantaranya membaca hamdalah pada kedua khutbah, membaca syahadatain atau 2 kalimat syahadat, serta membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dalil dan hadis khutbah. Dalil khutbah yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza nudi lis-shalah walimi tu'mil jumu'ati fas'a lillah dir lillahi walladhi wad'ru wal adzalikum zuhairul lakum nu'minuna lakum ta'malun. Artinya, wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surat Al-Jumu'ah. Hadis khutbah yaitu kana Rasulullahi Tallahu alaihi wasallam baihum dum qaima wajlisu bainal ghadrum tabtain. Artinya, Rasulullah SAW berkhutbah dengan berdiri dan beliau duduk di antara dua khutbah. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Tirmizi. Tablik menurut bahasa Arab berarti menyampaikan, dan menurut istilah artinya menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara tablik diantaranya bersikap lembut, tidak berhati kasar, tidak merusak, menggunakan akal sehat dan mengingat Allah, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak memiliki upah atas dakwahnya. Dalil tablik dalil tablik alladhi nayu bil huwi narisalatil tillahi
syawunahu wala yahsya na'uholi ilallaha wa qon nalillahi hasib. Artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran surat Al-Ahzab 33:9. Dakwah dalam bahasa Arab berarti mengajak atau menyuruh. Menurut istilah dakwah, mengajak manusia untuk mengikuti kebenaran berdasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadis dakwah, barang siapa yang mengajak orang ke jalan yang baik, maka akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Haji riwayat Muslim. Adapun syarat sama dengan tabligh. Sumber yang dipakai yaitu sumber Al-Quran dan hadis. Komunikator atau mubalik yang khusus adalah mubalik yang profesional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.